Shalom. Boleh lambaikan tangannya dong. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat siang hari ini Tuhan. Kembali kami berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur buat kesehatan kami. Kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Tuhan, yang kami tahu semuanya ini dari Engkau. Kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan masih berikan untuk setiap kami. Tuhan, siang hari ini kami rindu menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami. Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi kami siang hari ini dengan roh-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ada kuasa di balik pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Sebab itu kami mau menaikkannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dengan sepenuh hati kami. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pujian kami, segala sesuatu yang kami persembahkan siang hari ini, sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, boleh senantiasa menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
kesusahan hatimu katakan dengan apakah? Dengan apa aku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
siang hari ini adalah waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Saya rindu kita semua boleh naikkan pujian ini dengan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Jangan melihat teman kita di samping kanan kiri, saudara. Ini adalah tentang aku dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Nikmati waktu bersama Dia, saudara. Nyatakan pujian ini, hidupi pujian ini, bukan hanya sekedar dinyanyikan, tapi memang benar kita menyatakan bahwa tidak ada yang seperti Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari pujikan sama-sama, katakan. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada seperti Kau. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Amin. Oh, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus, Yesus. Amin, amin, amin. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Engkau terbaik, termanis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau hadir dalam hidup kami. Kau sungguh indah, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh angkat jempolnya. Oke, mantap. Tuhan Yesus baik. Ada bersukahan
Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau baik di setiap langkah kehidupan kami. Kami benar-benar merasakan penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Amin. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu buat setiap kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan siang hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kami. Biar kami boleh dengar dengan sungguh-sungguh dan kami boleh lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, adik-adik dan semua saudara di sini. Boleh kasih tepuk tangannya buat Tuhan? Puji Tuhan. Sehat semua ya? Sehat semua? Boleh lihat tangannya yang lagi sehat, yang lagi sakit. Mungkin saya percaya Tuhan nanti sembuhin lah ya, kesembuhan, dan yang paling penting itu kesembuhan hati. Kita langsung aja buka. Terima kasih buat kesempatannya. Sekali lagi kita boleh ketemu lagi. Hai di foto saudara ya. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kita buka sama-sama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kemarin ini tema yang saya setor ke saudari Carol gitu ya. Saya akan tepati saudara, kita akan bahas tentang ini. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat boleh angkat jempolnya. Udah dapat semua ya, di depan juga pasti ada. Kita baca sama-sama. Jadi semua pasti bisa baca kan ya? Kita baca sama-sama ya. Baca cuma satu ayat aja. Hari ini Galatia 5, sekali lagi ayat yang pertama, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini bicara masalah 17-an. Erat sekali dengan satu kata merdeka. Setiap kita pasti tahu apa arti merdeka. Tapi biarlah bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengalami dalam hidup kita merdeka yang sesungguhnya. Amin. Dan lebih enak itu apa yang, masker saya kurang enak ini saudara. Lebih enak itu apa yang langsung saya alami aja. Karena gedabrus firman Tuhan gak pernah ngalamin tuh juga buat apa gitu ya. Ngerti gedabrus ya, mungkin agak kasar. Buahnya ngomong sampai muruk, sampai berbusa mulutnya. Tapi saat kita gak mengalami apa yang namanya kasih Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu sekalipun dengar orang ngomong firman, kita dicekoi dengan berbagai macam omongan yang sifatnya firman, yang sifatnya dari Alkitab, kebenaran, itu tetap aja rasanya kayak gini lah, ngerti ya, diem terus ya, tanpa ekspresi dan tidak ada sesuatu yang mengena. Tapi saat kita mengalami sungguh-sungguh dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan, itu luar biasa. Ini tadi saya mohon maaf karena saya terlambat adik-adik. Tas daripada suami saya tertinggal gitu ya, posisi saya sudah di Pondok Chandra dan saya mesti putar balik. Dan bukan hanya itu saja, solar habis ternyata. Tiba-tiba sinyal gambar pom station itu ya, nyala gitu. Nah, di situ saya punya banyak keputusan untuk bisa ngamuk, untuk bisa blaming, untuk bisa tidak menguasai diri, untuk bisa tidak menjadi tenang. Tapi sekali lagi, setiap hal yang diizinkan terjadi apapun dalam kehidupan kita, apapun dalam kehidupan kamu hari-hari ini saudara, saudari, adik-adik terkasih, apapun yang Tuhan sedang taruh saudara dalam kondisi apapun, entah itu karena kesalahan kita, yang karena kita gak mau berubah-berubah terus, atau itu karena memang sesuatu yang Tuhan taruh di luar daripada kesalahan kita. Apapun itu alasannya, tapi apapun kondisi kita hari ini, detik ini, bulan-bulan ini, percayalah bahwa Anda akan melewati kebebasan yang sesungguhnya, yang sejati bersama dengan Tuhan kalau kita berespon benar. Amin. Jadi detik ketika saya mesti putar balik dan itu kondisi yang tidak enak, itu kan mempengaruhi hati. Saya nggak tahu saudara ngalamin apa aja gitu ya sepanjang hidup saudara sampai detik ini. Entahkah itu dengan orang tua saudara, entahkah itu dengan rekan saudara, entahkah itu dengan mungkin ada yang sudah berpasangan. Kalau menurut saya berpasanganlah pada waktu yang tepat, pada kondisimu yang sudah tepat, yang sudah matang, sehingga setiap hubungan yang kita bangun itu tidak terbuang percuma, tapi diisi bejana. Itu kan sama aja, sebuah hubungan tuh bicara masalah seperti bejana yang diisi, yang kuat ya, bejana yang kuat yang diisi nanti dengan hal-hal yang juga pasti bermanfaat, bukan hanya bagi kita dan pasangan kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita yang akan ketemu dengan kita. Dan saya bisa ambil keputusan apa aja tadi, tapi saya mengucap syukur bahwa di dalam Tuhan itu ternyata kita bebas menentukan apa yang benar. Amin. Bukan bebas sekarepe dewe. Lagi ujian kita di rumah kita bebas gak belajar, di sekolah kita bebas nyontek, gak begitu. Lagi kesel kita bisa bebas ngamuk, kita bisa bebas mengeluarkan emosi kita, meluapkan apa yang kita mau. Bukan seperti itu, tapi kebebasan yang benar, kebebasan yang diatur sesuai dengan kebenaran yang Tuhan kasih di sini. Apa sih kebenaran Tuhan? Ya dibaca gadgetnya. Saya juga belum beli Alkitab, saya masih baca Alkitab pakai ini, Alkitabnya masih sobek-sobek. Saya lagi pengen beli Alkitab yang baru gitu. Tapi gak masalah, kita punya gadget, bacaan gadgetmu, Bible yang di situ ada, punya kan semua Alkitab.
Disitulah kebenaran. Kita tahu apa itu kebenaran. Dan sangat simpel, ikut Tuhan itu gak rumit. Tuhan itu gak rumit, kitanya aja yang rumit. Dan Tuhan bilang di sini, firman bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dan yang sudah memerdekakan kita tuh Kristus. Di BIMK dikatakan seperti ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih mudah untuk dimengerti. Dikatakan begini, tak bacain ya, yang punya BIMK boleh dibuka, yang nggak punya boleh download, ada kok sama-sama di Alkitab itu. BIMK dikatakan begini, pertahankanlah kebebasanmu. Ayat pertama dibilang kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Saya bisa aja ngalamin ketakutan, saya bisa aja ngalamin ketidaktenangan. Tadi saya bisa aja ngomel ya, mur di ini saya, mau saya dolin bisa, ngomel gini bisa, saudara. Saya punya begitu banyak alasan. Saya punya, kalaupun kamu punya alasan yang kuat untuk komplain, untuk ngomel dengan segala kondisi yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidupmu, kita bisa pakai. Tapi ternyata dalam Tuhan, Tuhan kasih kebebasan yang lain. Bebas yang membuat hati saya tenang. Bebas yang membuat hati saya tetap bisa sukacita. Bebas yang tidak membuat hati saya lagi diperbudak dengan ketakutan, dengan apa lagi? Dengan kemarahan, dengan ketidaktenangan. Enggak. Tuhan menentukan kita semua pada dasarnya bebas, hidup bebas. Kamu bebas berkarya, kamu bebas bergaul sama siapa saja. Sekalipun orang yang paling bejat mungkin yang gak pernah ke gereja, tapi kamu ditaruh Tuhan ketemu dengan orang-orang yang kacau hidupnya, kamu bebas kok bergaul sama mereka. Tapi kamu mesti punya dasar hidup hati yang benar dulu. Sehingga ketika kamu ikut dia, kamu ketemu dia, kamu jalin hubungan sama dia, kamu gak kentir. Ngerti kentir ya? Hanyut. Tapi kita bisa tetap tegak berdiri di atas kebenaran, tetap berdiri di titik itu. Sambil kita megang itu orang sampai dia juga bisa mentas dari apa yang jadi kelemahannya dia. Jadi apa yang tidak bisa jadi kekuatannya dia. Apa yang membuat dia lemah, apa yang mengikat dia. Karena saya percaya setiap anak-anak muda di sini Anda punya tujuan hidup sekali lagi. Hidup itu sangat berharga. Dan dirimu sama berharganya dengan hidup yang Tuhan beri. Amin. Saya gak mengerti seberapa dalam orang tua saudara memperkenalkan Kristus dalam hidupmu. Bahkan bukan hanya memperkenalkan, mengajarkan, memberikan teladan. Kehidupan dalam Kristus seperti apa. Saya juga bukan anak yang mendapatkan teladan yang cukup. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh menjagai kita itu luar biasa. Saya lihat gimana Tuhan itu berkarya luar biasa. Kalau mau dinilai saya ini orang kurang ajar dan gak pantas saudara. Tapi toh Tuhan melihat dan Tuhan tetap memperhatikan saya. Sampai detik hari ini saya lihat dari awal kelahiran saya, dari kejatuhan yang paling dalam sampai saya bisa dibawa kembali melesat bersama dengan Tuhan. Itu semua ada benang merahnya dan Tuhan ada di dalam masa-masa itu. Keluargamu lagi susah, Tuhan ada kok di masa susah itu. Keluargamu lagi bahagia, Tuhan ada juga di masa itu. Ketika saya dulu alami titik yang paling rendah dalam kehidupan, saya pikir Tuhan gak ada. Tapi ternyata salah besar. Dia Tuhan yang sudah janji kok aku itu akan ada dan akan selalu bersama dengan kamu. Kalau kamu tidak merasakanku, itu bukan salahku. Itu bukan berarti aku tidak hadir. Lo aja yang nyuekin gue gitu loh kasarnya Tuhan ngomong. Kamu aja yang nyuekin aku. Kamu aja yang hati yang gak bisa mengucap syukur. Hati yang gak suka manggil Tuhan. Tuhan gak suka ngajak ngobrol Tuhan lah. Simpelannya gitu. Ketika kita ngobrol dengan orang yang kita anggap oke ya, seneng lah. Jiwa saya berpaut lah sama nih orang lah. Kalau ngobrol sama orang ini rasanya hati saya ini kekuatan saya dicas lagi. Dan saya demen banget ngobrol sama orang ini. Sama halnya dengan Tuhan, sesimpel itu. Dan ketika kita suka ngobrol sama dia, ketika kita memposisikan dia benar dalam hidup kita akan alami kebebasan. Saya benar-benar ngalamin kebebasan dari berbagai macam berat hati yang hati ini kalau diisi hati ini ya, hati kita ini ada dayanya, ada kapasitasnya. Kalau terus menerus diisi dengan hal yang benar, itu akan keluar juga benar juga. Tapi kalau terus menerus diisi dengan hal-hal yang sampah, yang kotor, yang nggak perlu ada di sini sebenarnya, itu ada daya, ada apanya ya, ada daya tahan maksimalnya. Nanti ketika sama halnya ketika kita lakukan kebenaran. Saat terus kamu mencintai Tuhan dengan cara yang benar, kamu memperlakukan Tuhan dengan cara yang benar, dari hatimu akan keluar banyak hal. Dan itu gak bisa saudara tahan. Saya hari-hari ini saudara ngalamin gimana, tiap hari itu saya mikirin yang saya pikirin bukannya saya kebagusan, enggak. Tapi itu terjadi natural begitu aja.
Setiap hari saya dan suami memikirkan hari ini ketemu dengan siapa ya. Hari ini saya mesti ngomong-ngomong sama siapa. Hari ini saya mesti kasih fungsi buat siapa. Dan itu selalu saja ada. Ini benar loh, saya sharing. Selalu saja ada gitu. Dan gak perlu saya ngatur, doa dulu mau ketemu orang, doa dulu. Enggak, itu terjadi begitu alami gitu ya. Ada kadang-kala kami berdoa ketika ada hal yang memang perlu untuk kita support dalam doa. Tapi ngobrol alami aja saudara. Jadi hidup dalam Tuhan itu enggak apa ya, enggak dipaksain, enggak kamu jadi orang yang aneh. Orang kudus itu bukan orang yang aneh. Tapi orang kudus, orang yang benar, itu orang yang bisa merasakan Tuhannya itu seperti apa. Dan dia bisa treatment orang sama seperti dia treatment Tuhan. Bagaimana Anda memperlakukan sekelilingmu, sekitarmu, ayah ibumu, teman-temanmu, siapapun yang ada dekat-dekat dengan engkau. Biasanya 11:30, 12. Gimana kita cara memperlakukan kita Tuhan, ke Tuhan. Kita ngelakuin ngobrol apa ya, memperlakukan Tuhan seperti apa itu enggak jauh-jauh dari bagaimana kita mengetrit orang-orang sekitar kita. Saya belajar banyak sampai detik hari ini Tuhan ternyata ada begitu banyak hal yang saya perlu usahakan. Dan Tuhan katakan berusaha, kamu bebas kok berjuang. Amin. Kamu bukan hanya sekedar bebas melakukan apapun, bisa apa yang mau kamu kerjakan, hobimu, kesenanganmu boleh. Tapi Tuhan katakan kamu bebas melakukan apapun. Kamu bebas melakukan kebenaran, lakukan itu. Kamu udah bukan hamba lagi. Kamu bukan budak lagi. Jangan mau diperbudak sama game. Apa sih sekarang hari-hari ini yang mengikat anak muda dengan begitu kuat? Jangan dipikir anak muda diikat, anak muda saja tidak. Orang berapa usia iblis itu senang ikat kita dengan hal-hal yang gak benar. Apa sih yang paling berat? Sekali lagi fokus Tuhan bukan pada kesalahanmu, fokus Tuhan bukan pada kelemahanmu, bukan pada kelemahan saya, fokus Tuhan bukan pada kesalahan saya. Kalau fokus Tuhan sama kesalahan saya, udah gak ada di sini saya. Saya gak akan bisa berdiri di sini. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang gak fokus sama kelemahan, saya punya Tuhan yang gak fokus sama kesalahan. Demikian pula saudara, ketika saudara buat salah, it's so simple, tinggal datang minta ampun sungguh-sungguh dan berubah. Udah itu aja. Jadi kamu akan rasakan gimana jadi orang yang bebas. Bebas ngomongin orang, bebas nasehatin orang, bebas juga dinasehatin, diomongin. Ada di sini yang dinasehatin gak seneng. Anak saya waktu masih kecil, sekarang masih kecil, kadang kalau dinasehatin kupingnya ditutup. Itu orang yang gak bebas sebenarnya. Tapi it's okay lah, masih kecil. Tapi saat kita sudah dewasa sebenarnya, terima nasihat, tutup kuping, terima nasihat, tutup hati, itu orang yang gak bebas. Dalam Tuhan kita bebas dinasehati, kita juga bebas menasehati. Bebas. Wong kita hidup dalam kebenaran kok mau ngomong apa aja gitu, kasarannya oke aja, sah-sah aja. Mau dinasehatin apapun gak apa-apa, sekalipun kita diomongin orang itu bener kah, salah kah. Kalau bener ya udah puji Tuhan gitu ya. Tapi saat kita dinilai orang salah itu tetap puji Tuhan. Gak perlu kita bela diri karena kita tahu sejatinya kita siapa. Dan yang paling tahu Tuhan ngerti kita kayak gimana. Gak perlu lagi takut dinilai orang, baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang salah. Jadilah bebas, jadilah apa adanya. Amin. Dengan segala potongan gestur saudara, dari fisik sampai yang ke dalam, jadilah dirimu yang terbaik, yang memang Tuhan taruh dirimu seperti itu. Mungkin seringkali orang tuamu juga ngedropin kamu secara tanpa sadar gitu ya. Tapi percayalah bahwa mungkin ada orang tua kalian yang punya kelemahan, yang punya kesalahan, yang punya cara yang salah dalam mentreatment kita, menilai kita sampai detik hari ini. Saya cuma mau ngomong gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya. Dan apa ya, kalau mereka lakukan kesalahan, maklumilah. Karena percayalah di masa-masa lalu mereka juga terima treatment yang tidak benar dari keluarga mereka. Dari orang tua mereka. Makanya kalau sampai detik ini mereka treatment kamu salah, orang tua saya treatment saya salah, gak dalam kebenaran, jadi Kristen, hamba Tuhan lagi pendeta, tapi gak bisa jadi gak bisa jadi figur buat saya. Enak rasanya saya jadi anak pendeta. Ada banyak loh yang kayak gitu saudara. Enak saya rasanya. Daripada diomongin lebih baik diperjuangin. Gimana caranya supaya ayah ibu kita bisa keluar dari lingkaran itu, lingkaran setan itu. Namanya lingkaran setan pasti terkutuk gitu ya saudara. Gak usah pakai dikutuk, udah pasti terkutuk. Tapi saat kita hidup dalam lingkaran Tuhan, areanya Tuhan, kita ini orang-orang yang diberkati. Dan Anda tahu diberkati pakai apa? Bukan pakai duit. Bukan pakai baju-baju yang brand yang bagus.
Enggak. Kita diberkati sama satu pribadi. Siapa namanya? Siapa? Yesus. Kita diberkati sama satu pribadi yang namanya Yesus. Itu melebihi duit, itu melebihi segala penampilan yang kita kejar. Itu melebihi segala macam mimpi yang kita mau nanti ke depan kita pegang. Pribadi ini mahal. Kalau saudara dapetin dia, lu dapetin semua. Serius. Kalau dalam kekristenanmu sejak engkau masih muda, bersyukurlah. Saya tuh ketemu Tuhan, bukan ketemu ya, ditemuin sama Tuhan itu saat saya SMA. Wah, saya gak suka yang namanya dulu ibadah tepuk tangan lah, ngomongin apa lah. Menurut saya tuh aneh gitu loh. Aneh banget sih nyembah Tuhan model kayak begituan. Tapi sekali lagi yang namanya hati yang nyiptain Tuhan. Amin. Yang namanya hati ini, gedenya seberapa sih hati kita dibanding segala alam lain, jagat semesta yang dia ciptakan. Kita mau model sok-sok kuat kayak gimana, tetap gak bisa juga. Ketika dia temui hati saya, dia pegang hati saya, remuk-remuk deh saudara. Tapi diremukkan untuk dibentuk kembali untuk jadi lebih kuat. Amin. Udah gak ada lagi gaya-gaya orang sok petentang-petenteng. Gak bisa saya saat itu. Mau tahan nangis juga malu sebenarnya. Dalam batin tuh saya kan malu, ngapain sih gue nangis-nangis gini, ngapain. Tapi ternyata ada sesuatu yang menjamah saya dan itulah yang mengubah diri saya sampai detik ini dan akan terus mengubah saya. Wah, sejak saat itu tuh, sejak SMA tuh mulai belajar melayani, sekalipun dulu model melayaninya ya apa ya, sudah pupuk bawang lah. Masih banyak sekali dasar-dasar yang salah dan itu terus dirombak sama Tuhan sampai hari ini. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah, ya kan saudara. Dorce aja ngerti, masa kita enggak, gitu kan? Dorce aja paham gitu. Gak ada yang sempurna, karena itu kita mesti melekat terus sama yang sudah bebas duluan itu loh, yang memberikan kebebasan itu loh. Siapa? Yesus. Udah gak ada lagi yang bisa kalahin dia. Kalau kita dekat sama dia, kita bakal berkemenangan terus. Amin. Nilai bagus, masa depan cerah, udah pastilah. Itu wes pasti. Yang penting kita kasih hidup kita, kasih hati kita. Duit banyak gak banyak itu gak penting saudara. Yang penting masih bisa hidup dan sesuai kebenaran, itu pastilah. Tapi saya belajar tahunan ini, akhir tahun ini, bahwa kecukupan itu adalah kelimpahan. Ketika segala sesuatunya serba cukup, serba pas, itu kelimpahan sebenarnya. Banyak orang sering merasa, saya dulu juga sering merasa kurang, apa-apa kurang. Baju udah selemari, atasan blus udah selemari gitu ya, masih kurang aja. Sepatu tuh udah 5, udah berapa, masih kurang aja, pengen lagi beli. Kalau untuk yang look yang di luar, kita dandani sedemikian rupa, kenapa enggak manusia hati kita? Padahal enggak perlu beli baju mahal loh. Cukup perlu punya keteguhan hati dan memutuskan sesuatu yang benar. Udah. Itu sesuatu yang enggak perlu duit, tapi kadang orang enggak memperhatikan itu. Gak mau membeli itu, gak perlu duit loh, free. Tuhan udah katakan kasih karunia, kemampuan, kekuatan, tak kasih gratis. Kenapa kok gratis? Karena Tuhan udah tebus lewat salib itu salibnya kecil, dia disalib di situ. Dan lewat apa yang dia lakukan, segala sesuatu yang kita hidupi sampai sekarang, yang kita perlukan sampai sekarang, semuanya jadi gratis. Bilang gratis, gratis, gak perlu bayar lagi. Untuk pengampunan saudara gak perlu bayar. Saat engkau lakukan kesalahan, kamu mikirin yang kotor-kotor dalam pikiran, kamu lihat yang kotor-kotor di handphonemu, kamu minta ampun, diampuni kok. Perlu keluar duit, minta ampun Tuhan nih 500.000. Gak perlu. Tuhan habis ngumpat, habis ngatain orang, habis membenci orang, minta ampun Tuhan nih, Tuhan tak transfer 1 juta. Perlu seperti itu? Gak perlu. Karena dia udah tebus kita dengan sedemikian rupa, udah gak perlu lagi. Habis marah-marah sama mamamu, papamu, tinggal minta ampun ke Tuhan dan datang ke mereka, peluk, minta maaf, dan selesai. Tapi yang buat kita sering kali berlarut-larut, berkepanjangan karena ini perasaan kita gak mau dikendalikan. Sama kayak saya tadi contoh. Coba saya yang punya perasaan yang gak mau dikendalikan, gitu kan? Saya akan ngomel terus sampai titik depan gereja ini. Tapi saya bilang, Tuhan saya bukan budak, saya anak. Karena itu saya milih yang mau nurut. Amin. Saya bilang, Tuhan saya bukan budak, saya anakmu. Karena itu saya mau punya kerelaan hati untuk nurut, mengucap syukur, tetap senyum gitu kan.
Jalani hidupmu adik-adik dengan kebenaran ini. Satu kebenaran ini bahwa firman Tuhan ngomong kita sekarang tuh udah bebas. Udah bebas. Jadi kalau masih ada yang hidup dalam keterikatan lagi, itu bukan firmannya yang salah, bukan Tuhan yang salah, kitanya yang masih salah bersikap, salah berpikir, dan salah memutuskan. Fokus saja sama Tuhan. Saya percaya kok studi kalian, saya percaya kok pekerjaan kalian nanti di masa depan. Saya percaya karena saya melihat hari-hari ini. Bagaimana kehancuran itu saat Tuhan datang. Itu selalu ada cara, selalu ada jawaban, selalu ada. Bukan buat hidup saya tok, enggak. Bukan buat hidup saya tok. Saya diizinkan Tuhan dengan anugerah, dengan karunia ketemu orang demi orang. Tiap hari loh tuh saudara, hampir tiap hari mostly saya bilang. Dan ketika satu hari aja Tuhan gak ketemuin saya sama orang siapapun deh Tuhan. Yang saya mau lihat kuasa Tuhan itu juga kerja dalam hidupnya dia. Itu rasanya kurang gitu. Hampir tiap hari saya tuh ketemu dengan orang-orang itu. Ada yang menyadari, ada yang mau berjuang dan mengatakan iya sepakat dengan kuasa Tuhan. Ada yang gak mau juga, gak apa-apa, gak usah maksa orang. Pertobatan tuh gak bisa dipaksa. Detik ketika dia ketemu nanti Tuhan temui dia. Itu akan jadi momen bersejarah buat dirinya sendiri dan buat kita yang melihat. Oh, ternyata gak ada yang susah ya buat Tuhan untuk ngubah siapapun, bahkan untuk ngubah diriku. Dan tidak ada satupun dari kita yang diciptakan, dilahirkan tanpa tujuan dan penuh kebodohan, tidak. Kalau masih ada kebodohan, bahkan orang katakan, lu kok bodoh banget sih jadi orang. Gak apa-apa, terimaan sama koreksi gitu. Terima aja sama koreksi. Bener tak Tuhan, aku bodoh apa sih Tuhan, sebodoh apa aku. Nanti kan dia ngajarin. Gak ada bapak gak suka ngajarin anaknya. Hanya bapak yang masih belum mengerti bahwa dia bapak. Itu orang yang belum, itu bapak yang gak mau ngajarin anak. Gak demen ngajarin anaknya. Tapi saat orang tahu dia bapak, hobinya yang terbesar itu pasti ngajarin anak. Sampai anaknya ngerti apa yang benar, apa yang salah. Amin. Jadi first, bebas aja. Bebas yang benar. Waktu 24 jam dalam sehari. Anda yang atur, itu bicara masalah kebebasan. Kamu harus ngatur dirimu sendiri, saya harus ngatur diri saya sendiri. 24 jam ini saya mesti ngapain, sama barang kecil ini saya mesti ngapain. Ini barang yang kecil, saudara. Tambah lama tambah canggih gitu ya. Tapi efeknya dalam kehidupan manusia sangat luar biasa. Nah, dia mau bawa dampak yang seperti apa dalam hidup kita itu tergantung kita. Goyangin jempolnya kemana, buat apa. Goyangin jempolnya, goyangin telunjuknya gitu kan. Tinggal goyang, tinggal begini. Semua sangat mudah sekarang. Sangat instan. Sangat cepat. Nah kalau kita gak cepat berubah. Gak cepat-cepat ngerti mana yang benar gitu ya. Gak cepat-cepat ambil keputusan bahwa saya harus begini. Ini prinsip yang harus saya pegang. Kita gak akan lebih mahal dari harganya ini nanti. Padahal sejatinya kita ini mahal banget. Gak ternilai lah Tuhan itu mati buat saudara sama saya kok. Amin. Saya datang dengan suami, itu anak saya, itu juga anak saya. Yang biru itu memang anak kandung saya, ini bukan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan juga bawa dia masuk kehidupan saya. Bukan hanya buat dia, tapi buat saya dan buat keluarga. Kalau mungkin dulu saya pernah cerita, saya lupa saya pernah cerita apa enggak di tempat ini. Dia lahir dari satu keluarga yang bukan anak kandung ya, namanya Gilbert. Gilbert boleh angkat tangan? Go, bagus, kamu luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja sampai detik ini dan saya percaya bagaimana Tuhan akan terus bekerja mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dan saya tidak mau, saya lewat anak ini saya diajarkan Tuhan, kamu jangan melihat apa yang kelihatan. Karena seringkali rancangan Tuhan itu, blueprintnya Tuhan itu gak kayak laporan rapot kita gitu ya, rapot online apa yang tertulis dengan jelas, enggak. Untuk menyelami itu kamu perlu kedalaman hati yang dalam. Kamu jangan lihat kondisinya. Kalau mau ngomongin keluarganya dia, saudara, kalau dia cerita nanti satu saat, kalau mau dibilang dibenerin gitu, kalau ketika saya awal dengerin ceritanya, ini keluarga model kayak begini dibuat jadi mau digimanain Tuhan, digimanain gitu. Mau dibawa kemana? Tapi sekali lagi saat kita fokus, saat saya fokus lagi sama segala kejelekan, keburukan, kejatuhan, kebobrokan, yang mungkin keluarga dia memang punya, terus saya mau ngapain gitu. Tuhan ajarin saya, kamu jangan fokus ke situ.
Dan saya percaya anak ini akan jadi saksi hidup. Karena kalau udah mati kita gak bisa bersaksi. Ketika hidup selesai kita gak bisa lagi saksi. Makanya selama hidup saksi. Saksi itu gimana caranya? Ya orang dengerin saudara, orang lihat saudara, orang menilai saudara, orang merasakan manfaat dari saudara. Kok cuma nyanyi-nyanyi toh gitu ya. Saya dulu ngerasain, kenapa ya kekristenan saya kok rasanya jenuh, gak ada rasanya gimana gitu Tuhan. Ternyata Tuhan ingatkan minggu-minggu ini, tahun-tahun terakhir ini bersaksi. Mesti jadi saksi. Itu yang bikin kamu semangat. Hidupmu ada perubahan dan kamu bisa menceritakan apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Itu yang buat on fire gitu, istilah-istilah ya rohani itu on fire lah, keep on fire lah, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Nah, saya diajar Tuhan banyak, baik lewat anak saya maupun anak saya yang kedua ini yang langsung ketemu langsung gede saudaranya. Saya mengucap syukur. Bukan hanya dia yang saya bentuk atau yang dia dibentuk Tuhan, tapi Tuhan men-shape saya, membentuk saya sedemikian rupa. Membukakan segala macam kelemahan-kelemahan yang saya masih ada. Jadi siapapun bisa Tuhan pakai dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah sepelekan siapapun, jangan pernah anggap remeh siapapun. Mana tahu orang yang paling kau benci itu akan Tuhan pakai untuk mengajar hidupmu. Jadi tetaplah kuat. Dan bulan-bulan ini mumpung masih Agustus gitu ya. Vibe kemerdekaan itu di mana-mana gitu. Coba itu kita miliki juga dalam hati kita, dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan tunjukkan sama saudara masing-masing pribadi lepas pribadi hidupmu mau digimanain. Dan saudara ngalami kebebasan yang sesungguhnya. Dan satu lagi, yuk bangkit berdiri yuk. Saya hampir selesai. Saya ajak saudara buka ayat terakhir, Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Boleh dari ayat 17 ya, boleh dari ayat 17 sampai 18. Nanti saya bacain lagi yang BIMK buat penutupnya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, 23. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata apa? Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang ayat 18, 23 dan yang hidup. Baca dengan keras ini, aku telah mati. Lalu namun lihatlah aku hidup sampai kapan? Selama-lamanya. Dan aku apa? Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini wow gak sih? Ini Tuhan yang kita sembah loh. Udah bukan kunci rumah, kunci apartemen yang diidam-idamkan orang. Bukan kunci mobil BMW, kunci mobil Lambo gitu ya. Apalagi yang mahal-mahal, bukan kunci itu. Bukan kunci begitu yang Tuhan pegang. Yang Tuhan pegang kunci maut, kerajaan maut loh. Segala kunci maut dan kerajaan maut Tuhan udah pegang. Jadi apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini sebenarnya. Sebegitu berkuasakah maut itu? Kadang-kadang seringkali sebegitu berkuasanya dosa itu ngikat kita sedemikian rupa. Padahal Tuhan ngomong segala ini udah tak pegang. Jadi kalau kamu terus hidup dalam dosa itu artinya kamu yang nyerahin dirimu sendiri. Tuhan sudah gak kasih akses sebenarnya. Untuk dosa bisa menguasai jadi raja dalam hidup saya dan hidup saudara. Tuhan pegang kunci itu. Jadi segala kesakitan yang di atas kayu salib itu loh dibayar buat itu. Segala hinaan, cercaan, siksaan secara jasmani dan mental itu udah hancur saudara. Bukan hanya jasmani, mentalnya dihancurkan sedemikian rupa. Dan dia Tuhan. Dia melewati itu buat kita, buat Anda dan saya. Jadi apalagi gitu yang kita perlu harusnya takutkan itu gak ada sebenarnya. Yang perlu saya takutkan itu sebenarnya gak ada. Kalau kita takut itu karena kita menyerahkan diri saya sama ketakutan itu.
Kalau saya kurang ajar, itu artinya saya memutuskan untuk saya mau hidup dengan cara yang kurang ajar, menilai orang dengan cara yang kurang ajar, berkata-kata dengan cara yang kurang ajar. Amin. Yuk fokus sama kehidupan kita masing-masing. Mari tutup mata kita. Tuhan selalu punya cara untuk setiap saudara yang mungkin hari-hari ini, adik-adik ini yang ngalamin ketakutan, mungkin ikatan dalam hal apapun. Percayalah bahwa Tuhan, percaya satu aja, bahwa Tuhan sanggup membebaskan engkau dan hanya Tuhan yang sanggup membebaskan engkau. Segala macam cara usaha yang kita mau coba dengan cara kita sendiri gak akan bisa. Hanya perlu hati yang terbuka datang sama Tuhan. Hanya perlu tangan yang terbuka, angkat tangan ke Tuhan. Hanya perlu lutut yang berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan bilang, Tuhan ini aku. Dan aku percaya engkau menentukan aku jadi anak, aku bukan budak lagi. Aku anak yang begitu dikasihi, aku anak yang sudah ditebus, aku anak yang jadi kepunyaanmu selama-lamanya. Kunci maut Tuhan sudah pegang, segala kunci yang di tempat yang kuasa yang mencekam, yang mendatangkan kematian itu Tuhan sudah pegang. Seharusnya itu tidak jadi bagian kami lagi. Tapi kalau kami terus-menerus hidup dalam kuasa yang tidak baik, kuasa yang menjatuhkan kami, kuasa yang buat kami gak bisa bebas dan lepas. Siang hari ini dengan hati yang terbuka, hati dengan rendah hati kami mengakui kamilah yang bersalah dan kami mau berubah. Kami tidak mau diikat lagi dengan hal-hal yang tidak benar. Kami tidak mau diikat lagi, dikuasai lagi pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami dengan hal-hal yang tidak benar. Engkau selalu punya cara Tuhan. Mari saudara, engkau yang sedang bergumul dengan segala macam hal yang tidak enak yang kau rasakan. Siang hari ini saya mengundang Anda, angkat tanganmu di tempat saja, di tempat sudah berdiri saja. Angkat tangan saja sama Tuhan. Gak perlu malu. Karena kelepasan adalah bagian orang-orang yang mau mengaku bahwa dia perlu kekuatan Tuhan. Yes Lord. Engkau melihat Tuhan, setiap tangan yang terbuka, setiap tangan yang terangkat, Engkau melihat. Dan siang hari ini hamba percaya, Engkau bukan hanya melihat, but you do something. Engkau pasti melakukan sesuatu buat anak-anak ini. Engkau pasti melakukan satu-satu buat mereka satu-satu, tidak gerombolan, tapi satu-satu. Engkau mengajar dalam hati mereka. Mungkin mereka lagi alami hal yang tidak enak dengan keluarga mereka, masa-masa yang tidak mudah harus mereka lewati. Tapi hamba percaya Engkau berbicara bagi setiap mereka detik ini. Dan Engkau selalu punya cara untuk mengangkat kembali orang dari lumpur dosa paling kuat sekalipun, yang kuhisapannya paling kuat sekalipun. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar buat Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan aku tenang, di dalam caramu. Kau selalu punya jalan Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam
takut lagi. Tuhan akan mencukupkan apa yang memang kamu perlu. Tuhan akan jadi pemenuh apa yang memang kamu butuhkan. Kamu bukan anak-anak yang ditelantarkan sama seperti mungkin kamu anggap bahwa orang tuamu abai sama kamu. Ada Tuhan yang tidak pernah abai sama hidupmu. Jangan pernah takut lagi. Kalaupun toh ketakutan itu datang kembali, datanglah lagi sama Tuhan. Dan jangan pernah mau ditipu, didustai sama setan, didustai sama iblis oleh pikiran-pikiran bahwa Tuhan tidak dekat, Tuhan itu jauh, itu bohong. Tuhan itu begitu dekat. Saat kita terus ada dalam dosa saja, Tuhan itu terus ada dekat kita. Dia siap tolong kita. Apalagi saat saudara mau membuka hati untuk melakukan kebenaran dan melakukan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Apalagi itu. Saat kita mati, saat kita masih hidup dalam dosa, mati secara roh. Dia saja mau mati bagi kita. Dia tebus kita saat kita masih berdosa. Kau punya kasih yang ajaib Tuhan. Dan hamba percaya Engkau sudah berbicara bagi setiap pribadi kami. Cara-cara Tuhan yang ajaib itu yang akan dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Dan setiap daripada kami, tidak ada yang tidak mengalami kebebasan. Siang hari ini Engkau usik kami dengan caramu. Engkau buat hati kami tergelitik Tuhan dengan caramu untuk kami mencari apa yang benar dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memakai terus dan terus makin ajaib tempat ini. Lewat anak-anak muda yang ada di sini, lewat setiap hamba-hambamu semua yang ada di sini. Dari pimpinan sampai jemaat semuanya sesungguhnya hamba Tuhan dan akan dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Berfungsilah saudaraku, berfungsilah saudara-saudariku, berfungsilah dengan kekuatan Tuhan dimanapun kau ditempatkan. Berfungsilah di sana karena sesungguhnya Immanuel, Dia Allah yang akan terus beserta dengan kita dan tidak akan pernah berhenti bekerja sampai hidup kita selesai, sampai tugas kita selesai. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan dalam satu nama yang besar, yang ajaib, yang kudus, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menebus kami, yang percaya. Dan kita sepakat alami kebebasan, sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati, terima kasih, sampai kita ketemu lagi.